여유롭게 시간이 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Farhana dengan NIM 230401501009 dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk melaksanakan tugas dari Bapak Dr. Pataufi SPD MSI dan Ibu Merisa Monoarfa SPD MPD selaku dosen penanggung jawab mata kuliah Media Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan dasar-dasar pemilihan media yang efektif dan efisien pada tingkatan anak sekolah dasar. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dasar-dasar pemilihan media yang efektif dan efisien, alangkah lebih baiknya jika terlebih dahulu teman-teman mengetahui apa itu media dan apa itu media pembelajaran. Media sendiri berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah, pengantar, dan perantara. Dalam bahasa Arab, media diartikan sebagai perantara dan pengantar pesan dan informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Sedangkan menurut Gerlach dan Eli tahun 1971, media dapat dipahami sebagai manusia, materi, dan kejadian yang dapat membangun kondisi belajar yang dapat membuat siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, selanjutnya, ayo kita bahas terkait dengan dasar pemilihan media yang tepat dan efisien, terutama pada proses belajar mengajar pada tingkatan anak sekolah dasar. Menurut kalian, kenapa kita perlu memperhatikan dasar-dasar pemilihan media pembelajaran yang tepat dan efisien? Karena sesungguhnya media pembelajaran itu tidak ada yang tepat untuk semua situasi pembelajaran. Akan tetapi, media pembelajaran akan tepat penggunaannya apabila kita dapat menyesuaikannya dengan situasi yang kita hadapi dan situasi yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, sebagai tenaga pendidik dan sebagai calon tenaga pendidik harus pandai-pandai dalam memilih dan menempatkan media pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran yang akan mereka gunakan supaya pembelajaran yang dilakukan lebih efektif dan efisien dan dapat menarik perhatian siswa. Nah, lantas apa saja yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan dasar-dasar media pembelajaran, utamanya pada tingkat anak sekolah dasar? Yang pertama adalah kesesuaian dengan kurikulum. Ketika kita memilih sebuah media, kita harus menyesuaikan apakah media yang kita gunakan ini sudah sesuai tidak dengan kurikulum yang telah ditetapkan di sekolah ataupun di wilayah sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah usia dan tingkat kematangan. Ketika kita ingin memilih sebuah media, utamanya yang kita tujukan ini adalah anak sekolah dasar, kita harus mempertimbangkan usia dan tingkat kematangan anak-anak sekolah dasar. Media yang kita gunakan harus sesuai dengan perkembangan kognitif dan bahasa yang digunakan oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Sebelum kita memilih sebuah media, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dengan menggunakan media tersebut. Apakah untuk meningkatkan pemahaman siswa, atau untuk meningkatkan keterampilan siswa, atau bahkan untuk meningkatkan minat dan perhatian siswa di dalam sebuah media, di dalam sebuah pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah inteksibilitas. Pembelajaran yang interaktif cenderung lebih efektif digunakan untuk anak-anak sekolah dasar. Kita harus mempertimbangkan apakah media yang kita gunakan ini dapat membuat anak-anak berpartisipasi dan berinteraksi dengan pembelajaran yang kita gunakan. Kemudian yang kelima adalah keamanan dan konten yang sesuai. Ketika kita ingin menggunakan sebuah media, kita harus mengetahui apakah media yang kita gunakan ini aman untuk anak-anak seusia mereka, apakah media yang kita gunakan ini memiliki materi-materi yang pantas untuk didengar atau dilihat oleh anak-anak seusia mereka.
Kemudian yang keenam adalah aksesibilitas. Kita harus mengetahui apakah media yang kita gunakan ini dapat diakses dan digunakan oleh berbagai kalangan siswa, tentunya terutama untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketujuh adalah keragaman media. Apakah media yang kita gunakan ini tidak harus satu media saja? Tentunya tidak. Kita bisa menggunakan berbagai jenis media seperti buku, video, permainan edukatif, dan sumber daya daring lainnya, sehingga membuat pembelajaran yang kita gunakan ini lebih menarik dan lebih bervariasi dari pembelajaran yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi keefektifan. Ketika kita menggunakan media, kita harus mengevaluasi apakah media tersebut ini efektif untuk mencapai tujuan yang kita ingin capai di dalam suatu proses belajar mengajar. Nah, itu tadi dasar-dasar pemilihan media pembelajaran untuk kalangan sekolah dasar. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang ingin mengetahui dasar-dasar pemilihan media yang tepat untuk proses belajar mengajar, utamanya pada tingkat anak sekolah dasar. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!